Salam sejahtera warga Konoha sekalian, selamat datang kembali di Jalan Raya Konoha. Beberapa hari yang lalu ya, pernyataan resmi daripada Kemenlu Konoha mengatakan sikap yang tegas di mana pemerintah Konoha menolak dengan sangat warga Gajah direlokasi ke Konoha. Jadi ini artinya pemerintah Konoha itu hanya omon-omon alias cemen ya, hanya omon-omon doang. Padahal ya Donald Trump mengatakan ya, ini hanya sementara, hanya sampai tahun 2035, cuman sementara doang, bukan selamanya. Tapi walaupun cuman sementara, pemerintah Konoha ternyata cuman omon-omon, cemen. Konoha itu hanya bisa omon-omon, pemerintahnya juga bisa omon-omon ya, masyarakat juga cuma omon-omon. Jadi secara tidak langsung ya, kita itu sudah berdosa. Kenapa? Karena kita sering mengatakan bela Valentina, free Valentina, free Valentina, tapi giliran mereka minta tolong, kita nggak mau tuh. Kita menghindar dengan berbagai alasan. Ini kan pengusiran. Ini bukan pengusiran. Bukan pengusiran, cuman sementara. Woi, cuma sementara di Konoha, bukan pengusiran. Warga Konoha itu mengatakan, ini pengusiran. Ini akal bulus daripada Donald Trump. Enggak. Donald Trump itu melihat pendukung Valentina di Konoha itu sangat fanatik. Ya udah, kalian kan fanatik, kalian kan seiman. Ya udah, untuk sementara relokasi aja dulu. Jangan cuma omon-omon. Itu yang dimau oleh Donald Trump. Tapi pemerintah warga Konoha, jangan, nggak boleh warga Gajah datang ke Konoha, nggak boleh. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa? Apa alasannya? Saya akan membongkar di balik semua ini. Kenapa pemerintahan warga Konoha itu menolak warga Valentina direlokasi di Konoha? Kemudian saya melihat ya, ada beberapa orang yang getol gitu di Konoha yang dulu sering meneriakkan free Valentina, kemerdekaan buat Valentina, yaitu siapa namanya? Bu Retno alias si Ratu Kutuk. Nah, saya pengen ya Valentina ini disuruh ke rumah Bu Retno ya. Bu Retno mantan Kemenlu warga Konoha ya, Kemenlu Konoha. 1 juta deh ke rumah Bu Retno. Kan Bu Retno kan yang paling itu ya, yang paling getol ya. Saya adalah seorang nenek. Saya mengerti gimana kesusahan warga Gajah. Saya lo seorang nenek. Ya udah, kalau lu seorang nenek ya masukin aja ke rumah lu. No. Ya, terbuka lebar. Bawa ke rumah lu 1.000. Kasih makan tuh 1.000 orang. Jangan cuma omong-omong doang. Kemudian Mr. Unyil ya. Mr. Unyil, siapa itu Mr. Unyil? Mr. Unyil itu Imam Jumbo. Mr. Unyil alias Imam Jumbo ini kan teriak-teriak, kita harus berjihad kepada Valentina. Ya, sekarang jihadnya lebih efisien ya, langsung ke orangnya doang gitu, langsung gitu berjihadnya. Jangan cuma omon-omon. Pak Prabowo bukan keran sebesar-besarnya, bukan pendaftaran untuk berjihad. Kucing berjihad, kenapa nggak berjihad sekarang aja ya kan? Kemudian ada yang paling aneh lagi ya menurut saya yang ada di Konoha, pendukung daripada free Valentina ini. Siapa itu? Hussein Gajah, sering disebut dengan Hussein Gajah. Jadi Hussein Gajah ini sebenarnya seorang YouTuber yang sangat-sangat membela kemerdekaan Valentina. Tapi saya melihat ya, ada semacam keanehan dari kepribadian si Hussein Gajah ini. Kenapa? Karena saya melihat beliau ini seperti tidak jujur ya, seperti katak bahu tempurung. Beliau ini hanya membela Valentina. Melihat masalah ini kan nggak boleh hanya dari satu sumber ya, harus dari berbagai sumber ya. Saya sendiri juga nggak mendukung yang namanya Israel, nggak mendukung dua-duanya. Tapi
Kalau kita mau mendamaikan itu ya, nggak boleh kita berpihak pada salah satu. Ya, ibaratnya kita mau mendamaikan teman kita yang lagi berantem, ya. Masa kita berpihak pada teman kita, terus sama teman yang berantem itu kita nggak berpihak? Kalau mendamaikan ya kita harus berteman sama dua-duanya dong. Sama seperti Israel dengan Valentina ini. Kalau kita mendamaikan Israel dengan Valentina, kita harus berteman kedua-duanya. Jadi saya melihat Gajah Hussein ini ya sama seperti yang dikatakan oleh orang-orang, apa itu? King of a priori. Saya melihat king a priori yang ada di Konoha itu adalah Gajah Hussein. Beliau ini sangat a priori, berpihak. Harusnya kan nggak boleh berpihak. Nggak boleh berpihak pada Palestina, nggak boleh berpihak pada Israel. Harus netral. Dan beliau ini juga tidak menerima kalau misalnya kita katakan, kalau kita mau mendamaikan itu kita harus berteman keduanya. Jadi saya melihat Mr. Gajah Hussein ini agak sedikit SDM rendah ya. Kenapa? Karena beliau ini kalau katakan misalnya diberikan solusi, kita harus berteman keduanya, kedua negaranya, nggak boleh berpihak kalau mendamaikan. Maka dia tidak akan bisa menerima. Dia akan doxing kita, dia akan kata-katain kita, dia akan ngata-ngatain kita itu Zionis dan lain sebagainya. Kita akan dikata-katain membela, memarikan dan lain sebagainya. Padahal kita cuma memberikan solusi yang paling jujur. Saya melihat Gajah Hussein ini tidak jujur. Dan banyak channel-channel beliau ini atau video-video beliau ini di YouTube yang tidak jujur. Terkesan ya hanya membela satu pihak. Ya, berpihak dan memberikan informasi-informasi yang tidak jujur. Konon katanya beliau ini mengatakan, Hussein Gajah mengatakan, di channelnya dikatakan bahwa Israel sudah kalah, sudah kolaps, sudah hancur lebur. Ya kalau Israel sudah kalah, sudah kolaps, kenapa warga Gajah direlokasi ke Konoha 2 juta orang? Coba logika aja. Tapi penonton daripada Hussein Gajah ini SDM rendah semua ya, mohon maaf ya, SDM rendah semua. Nah yang jadi pertanyaan, kenapa warga Konoha itu begitu mudah dibodohi oleh seorang YouTuber bernama Hussein Gajah ini? Apakah karena SDM rendah? Menarik untuk kita bahas. Tapi sebelum saya lanjut ya, nanti akan saya memberikan datanya ya. Ini by data ya. Saya ngomongnya by data, bukan ini bukan asal mangap ya. Ini bukan opini saya pribadi. Saya akan tak memberikan datanya dan sumbernya. Salah satu alasan yang paling masuk akal kenapa pemerintah Konoha tidak mendukung ide daripada Donald Trump merelokasi warga Gajah itu ke Konoha, memindahkan warga Gajah ke Konoha. Salah satu alasan yang paling masuk akal itu adalah karena pemerintah Konoha tidak punya uang. Kita tidak punya uang. Ya, kalau Pak Yusuf Mansur mengatakan, dari mana duitnya? Dari mana duitnya? Dari mana duitnya? Ya, saya meminjam istilah Pak Yusuf Mansur. Dari mana duitnya? Kita nggak punya duit. Apa buktinya kita nggak punya duit? Ya sedangkan makan siang gratis aja kita kelagapan. Minjam sana, minjam sini, minjam dari Cina dan sebagainya. Emang berapa sih biaya kalau misalnya warga Gajah itu dipindahkan ke Konoha? Berapa sih biayanya per tahun? Biayanya itu cuman makan doang ya, belum sandang, belum pangan, belum lain sebagainya, ya belum tempat tinggal. Berkisar 20 triliun per tahun. Bayangkan kalau semuanya rumah ya, pakaian dan lain sebagainya itu kayaknya nyampe sampai 40 triliun deh. Bayangkan per tahun 40 triliun. Ya kan? Kan warga Konoha mengatakan yang penting saya iman. Ya udah, minjem aja duit tuh. Saya senang ya, minjem duit ke luar negeri. Saya senang ya, biar saya lihat ya, biar saya lihat gimana reaksi warga Konoha ketika warga Gaza itu berulah di Konoha. Saya pengen lihat. Seperti yang ada di Malaysia, ya kan? Saya pengen lihat. Jadi pada intinya Konoha itu nggak punya duit. Kita aja yang omon-omon ya.
warga Konoha itu omong-omong, kalau di sosial media, free Valentina disuruh pindah ke Konoha 2 juta masyarakat gajah, tapi kita diam aja tuh. Kita malah mengatakan, ini kan bentuk pengusiran. Enggak, bukan pengusiran. Ini cuma sampai 2035 doang, ya. Jangan berkelit, jangan banyak alasan deh, jangan ngadi-ngadi ya. Mana nih si Ratu Kutuk atau Bu Retno? Kenapa Bu Retno cuman omong-omong ya, omong-omong terus? Harusnya ini dong, ya bantu dong ya. Jangan cuma omong-omong doang. Kemungkinan kenapa si Ratu Kutuk atau Bu Retno ini dipecat oleh Pak Prabowo, maksudnya nggak dilanjutkan Pak Prabowo jadi Kemenlu. Bisa aja ya Pak Prabowo mikirnya seperti itu. Ini Kemenlu apaan sih? Kok dia seperti melampiaskan masalah pribadinya? Kok dia seperti Kemenlu cuman ngurusin masalah pribadinya doang, masalah agama doang. Seperti ini punya urusan pribadi ya, tapi bawa warga Konoha, bawa Konoha mengutuk ya. Bu Retno si Ratu Kutuk mengutuk. Kalau melihat masalah ini ya, permasalahan antara Israel dengan Valentina ini nggak boleh cuman satu sudut pandang, nggak boleh. Kita harus melihat dari view helikopter ya. Jadi mohon maaf, Bu Retno ini seperti bawah tempurung ya, seperti kata bawah tempurung nih. Ini kata bawah tempurung nih. Nah di sini helikopter, karena kita harus naik dong ya. Kita harus lihat rumah-rumahnya semuanya, kita harus lihat tempurungnya semuanya. Kita harus seperti itu melihat masalah daripada Valentina dari Israel ini. Nggak boleh berpihak, nggak boleh seperti Hussein Gajah juga ya, karena istrinya orang Valentina. Ya iyalah, pasti dia mendukung Valentina, pasti dia ngumpetin kesalahan Valentina ya kan. Padahal kalau boleh jujur, Valentina masuk ngumpetin sendera. Masih ada warga Israel yang ditahan sama orang Palestina. Kalau jujur ya lepasin dong ya. Masyarakatnya juga ngomong ya lepasin. Masyarakat Palestina kalau mau jujur ya lepasin. Kan itu yang bikin Israel geram. Kenapa nggak dilepasin? Lepasin aja. Kalau kira-kira kita nggak mampu berperang, ya udah lepasin aja, nggak usah ngotot gitu. Si paling tersakiti. Kalau jujur ya seperti itu. Lepasin itunya, warga Israel itu. Lepasin, jangan ditahan-tahan. Kalau Bu Retno jujur atau Hussein Gajah jujur, ya ini harus ini dong. Jangan berpihak. Saya juga nggak mendukung Israel, bodoh amat. Saya sering mengkritik Israel. Saya nggak suka dengan Israel, kalau boleh jujur. Nggak suka, benci saya dengan Israel. Tapi dalam mendamaikan ini kita nggak boleh berpihak. Harus netral. Dan Israel juga nggak bodoh. Amerika juga nggak bodoh. Mereka tahu kita itu berpihak. Ya. Jadi saya tidak mendukung Israel ya. Saya tuh pengen bongkar kejujuran yang sebenarnya. Dan saya kasihan dengan penonton daripada Hussein Gajah. Tiap hari nyebar hoax gitu, nggak punya data. Israel sudah kolaps. Sudah habis keuangan dan sebagainya. Ya kalau kolaps ngapain warga Gajah direlokasi sampai ke sini, ya kan? Ya nggak sih? Masuk akal nggak sih? Logis nggak sih kita sebenarnya? Saya mohon maaf ya, melihat penonton daripada Hussein Gajah ini adalah rata-rata SDM rendah yang bisa dibodoh-bodohin. Nggak boleh seperti itu. YouTuber nggak boleh seperti itu. Harus mengatakan yang sebenarnya, yang kejujuran, yang netral. Ini malah berpihak. Ya saya tahu ya, itu yang dimau oleh para penonton. Tapi saya juga kadang-kadang bikin video yang nggak disukai penonton. Ya, kalau boleh jujur. Penonton saya itu rata-rata non-muslim. Atau bisa dikatakan rata-rata Kristen. Tapi saya sering ketik agama Kristen tuh. Walaupun mereka unsubrek, ya bodoh amat. Yang penting saya memberikan kejujuran. Saya tetap mengkritik kalau ada misalnya agama Kristen yang menyeleweng, saya kritik. Jadi saya tidak berpihak ya. Atau bisa saja mungkin kenapa Hussein Gajah ini menolak ya. Kalau
berdasarkan wawancara daripada TV One ya, beliau ini mengatakan, oh ini akal bulus daripada Amerika, oh ini komplotannya, ini kan pengusiran dan lain sebagainya, nggak boleh, warga Gaza nggak boleh datang ke Konoha. Saya melihat ada semacam ketakutan dengan Gajah Hussein ini. Kenapa? Karena mungkin saja ya, dugaan saya, beliau ini akan kehilangan yang namanya donasi. Ya, dugaan saya seperti itu, akan kehilangan donasi karena banyaknya orang yang berdonasi ke beliau ini. Terus dia bahas tentang masalah Israel dengan Valentina ini, sehingga SDM rendah yang menonton videonya itu nggak mikir gitu ya, mau dibodoh-bodohin gitu ya, walaupun dia a priori berpihak dan lain sebagainya. Kemungkinan seperti itu ya, dugaan saya, karena beliau ini takut donasi nanti stop ya. Karena kalau boleh jujur ya, donasi itu nggak tanggung-tanggung guys, donasi daripada warga Konoha, karena warga Konoha itu adalah orang yang paling dermawan sedunia ya, nomor 1 paling dermawan sedunia. Bayangkan donasinya itu berapa mengalir ya. Jadi dan tersahabat yang nonton video, jangan lugu-lugu amat deh dalam beragama. Berikan donasi itu jangan lugu-lugu amat. Kalau kita benar-benar mau membantu warga Valentina ya, kalau Mas Gajah ini atau Hussein Gajah ini membantu warga Valentina, kenapa nggak dibantu di Konoha aja ya? Kenapa harus melalui donasi? Kita nggak tahu donasinya, entah ditilep, kita nggak tahu kan. Ini hanya dugaan loh. Kita nggak tahu donasinya itu misalnya ditilep bermiliar-miliar, kita nggak tahu kan. Disimpan, dimasukin ke kantong, kita nggak tahu. Jadi kalau boleh jujur ya, ini kalian harus terbuka ya matanya. Kenapa berita-berita Valentina dengan Israel ini selalu digembor-gemborkan di Konoha? Kenapa? Karena ada fulusnya, ada donasinya. Ya, ada banyak orang yang diuntungkan di sini. Donasi-donasi itu nggak nyampe sama orangnya. Kalau nyampe sama orangnya saya seneng. Kebanyakan nggak nyampe. Ya, banyak dugaan-dugaan yang mengatakan bahwa donasi itu dibeliin yang lain-lain, bukan dibeliin untuk keperluan masyarakat Valentina, enggak. Ya, seperti dibeliin untuk persenjataan mungkin, kita nggak tahu kan. Beli amunisi mungkin, kita nggak tahu kan. Jadi jangan lugu-lugu amat deh dalam beragama, jangan mau dibodoh-bodohin. Aduh, saya tuh pengen teriak ya. Kita tuh dimanfaatin ya, masyarakat yang paling dermawan sedunia dimanfaatin, donasi kita itu dimanfaatin. Ya kalau kita mau berdonasi itu datang ke Indek, ke Konoha ya, warga Gajah itu disuruh datang ke Konoha aja, biar kita berjihad secara langsung, memberikan donasi secara langsung, itu lebih baik. Tapi kenapa si Hussein Gajah ini menolak? Seperti mungkin dia akan takut kehilangan priuk pekerjaannya. Ya kalau dia pengen berdonasi tulus, ya jangan ngomong yang lain dong. Oh ini, oh konspirasi, oh ini pengusiran dan sebagainya. Jangan seperti itu. Ya, jadi kelihatan bohongnya ya. Jadi pesan saya bagi penonton Hussein Gajah, sadarlah kalian. Ya, kalian itu sebenarnya dibohongi. Ya, influencer itu nggak boleh berpihak, harus standar. Nggak boleh berpihak terhadap satu kepentingan tertentu, nggak boleh. Ya mustahil Hussein Gajah ini nggak berpihak pada Valentina. Orang istrinya dari situ kok, ya kan? Orang dia kerjanya di situ kok, dia dapat duitnya dari situ kok. Mustahil dia nggak berpihak. Jadi kalau kalian pengen tahu informasi ya Israel dengan Valentina ini, jangan dengarkan media-media yang digembor-gemborkan di Konoha. Harus mendengarkan media-media yang netral ya. Ya seperti Kompas ya. Walaupun Kompas konon katanya anak usahanya yaitu Tribun, ya saya dapat informasi seperti itu, konon katanya seperti itu ya dugaannya. Tapi sejauh ini menurut saya itu informasi yang paling netral itu ya Kompas. Kalau di luar negeri itu informasinya beda lagi sama yang ada di Konoha ya. Jadi kalau pengen tahu informasi jujur tentang permasalahan antara Valentina dengan Israel ini, jangan dengarkan dari Hussein Gajah, karena beliau ini a priori berpihak. Dia selalu memihak
Palestina. Ya saya tidak setuju dengan perlakuan daripada Israel ya. Nggak setuju yang dilakukan di Palestina. Tapi mereka itu marah karena warganya itu masih ditahan, disandra. Dilepaskan dong. Kalau boleh fair ya, kalau boleh jujur. Tapi kita itu kan selalu berpihak. Kenapa? Karena masalah agama. Kalau nggak masalah agama, kita nggak mungkin berpihak. Coba kalau Israel itu beragama Buddha, Palestina beragama Konghucu, apakah kita sefanatik ini? Enggak, tai kucing. Kemudian kalau boleh jujur ya, Konoha itu sebenarnya tidak ditakuti di dunia, enggak. Dalam kurung, Konoha itu adalah negara pecundang. Apa buktinya? Salah satu bukti yang paling masuk akal itu adalah karena dulu pernah Prabowo mengatakan di satu forum dengan Erdogan, Presiden Turki. Nah, ketika Pak Prabowo, ini kan videonya viral ya, dulu viral ya, beberapa bulan yang lalu viral. Ketika Pak Prabowo mengatakan kita harus bersatu untuk perdamaian, untuk free Palestina. Tapi dengan songongnya Erdogan nih lagi duduk nih, Pak Prabowo nih lagi duduk ngomong kita harus bersatu, lagi duduk, terus kursi itu diginiin tuh Pak, melongos kayak kayak di sepelein lah. Lu ngomong apa sih? Kayak gitu ya dalam pikirannya. Lu ngomong apa sih? Lu bisa apa? Jadi Erdogan secara langsung mengatakan seperti, walaupun beliau ini atau Erdogan minta maaf ya. Erdogan kan jago acting ya. Ya kan? Namanya juga pesepak bola. Main dua kaki. Jadi kalian jangan pikir Erdogan ini pro perdamaian Palestina, enggak. Erdogan itu nggak bodoh. Dia tahu sebenarnya mana yang jujur, mana yang enggak. Jadi saya melihat ya, mohon maaf ya, Pak Prabowo ini seperti macan ompong ya. Buktinya apa? Buktinya relokasi warga Gaza ke Konoha itu ditolak tuh. Ya. Pasti seizin dari Pak Prabowo kan, kalau misalnya Menlunya mengatakan seperti itu. Pasti Menlunya laporan dulu Pak Prabowo kan. Jadi mohon maaf Pak Prabowo, saya melihat Bapak ini adalah macan ompong. Karena apa? Karena orang-orang di sekeliling Bapak itu orang-orang yang berpihak dan orang-orang yang kurang kompeten juga. Mohon maaf Pak Prabowo. Saya tahu Pak Prabowo itu adalah orang yang tegas, tapi negara demokrasi atau negara yang dihuni oleh orang-orang yang SDM rendah nggak bakalan bisa. Kemudian menurut saya Trump ini cuman ngetes doang atau ngeprank doang ya, ngetes nyali daripada warga Konoha. Apakah warga Konoha itu siap atau tidak? Ternyata nggak siap juga. Kita itu cuman omon ya, omon. Oh nggak boleh, ini kan pengusiran. Padahal cuman tahun 2035 loh. Tapi kita mengatakan oh ini pengusiran, oh ini akal bulus dan sebagainya. Jadi kita tuh sebenarnya munafik tau, omon-omon, hanya omon-omon ya. Kemudian kalau boleh jujur ya, kita itu walaupun ada yang mengatakan yang penting seiman ya, ngomong yang penting seiman ini juga standar ganda. Buktinya nggak berlaku tuh sama warga Gaza, nggak berlaku. Siapa tuh yang sering ngomong oh yang penting seiman? Mana tuh? Sekarang nggak ada lagi. Udah pada diem. Udah pada jinak. Udah pada ngumpet di bawah kolong, di bawah ketek. Ya. Jadi apa akar dari semua ini? Kenapa negara Konoha itu dipecundangi di kancah internasional? Kita tuh nggak ditakuti guys. Kita dipecundangi. Apa asal semua ini? Apa alasannya? Ada satu alasan yang paling masuk akal. Apa itu? Karena Konoha itu dipenuhi oleh orang-orang yang SDM rendah. Itu alasannya. Nah, SDM rendah ini diperparah ya. Udah mah kita SDM rendah warga Konoha diperparah oleh agama. Ya. Diperparah oleh agama. Agama justru memanfaatkan SDM rendah ini. Justru diperparah. Kita dipersibuk ya. Dipersibuk hal-hal yang berbau ritual. Ya. Biar apa? Biar kita kalah di dunia. Harusnya kan kita menang di dunia, menang di akhirat. Dua-duanya kita harus menang. Agama justru mengatakan, oh nggak apa-apa kita kalah di dunia, yang penting menang di akhirat.
Ya kalau boleh pilih menang dua-duanya dong. Ya, kita kalah di dunia. Bagaimana mungkin kita menang di akhirat kalau kalah di dunia? Ongkos kita ke akhirat itu kan dari dunia. Bagaimana mungkin kita bisa masuk surga kalau kita SDM rendah? Ya, menurut saya itu dosa yang paling besar itu adalah bodoh, SDM rendah. Bagaimana mungkin kita masuk surga kalau kita bodoh? Sungguh tidak masuk akal. Jadi prinsip warga Konoha itu ya seperti ini ya. Yang penting kita masuk surga. Kita kalah di dunia nggak apa-apa. Yang penting masuk surga. Itu pun kalau surga itu ada. Kalau surga itu nggak ada gimana? Udah kalah di dunia, kalah lagi di akhirat. Ya kan? Jadi pikiran warga Konoha itu ya, kalau saya boleh memilih ya, kalau saya boleh jujur ya, warga Konoha itu lebih mengurusin agama daripada pertahanan negara. Jadi warga Konoha itu berpikir dengan berdoa, ya kita bisa selamat dari serangan-serangan musuh. Dengan berdoa, ya serangan-serangan musuh terpental gitu, peluru-peluru terpental. Bukannya kita sibuk membangun Iron Dome ya, biar pertahanan kita semakin kuat, biar kita ditakuti di kancah internasional. Tapi kita malah sibuk berdoa. Ya nggak jadi masalah berdoa, tapi kalau cuma berdoa tanpa action, SDM rendah, nggak bakalan bisa jadi negara yang ditakuti. Itu buktinya kita dipecundangi. Macan Asia sudah ompong. Macan ompong jadinya. Mohon maaf Pak Prabowo, saya harus mengatakan seperti itu. Karena apa? Karena lingkungan Anda itu ompong semua, nggak bernyali, nggak berani menggebrak ya. Ya, sedangkan pendidikan kita saja nggak tertinggal kok. Lalu apa alasannya kenapa negara kita itu atau Konoha itu SDM rendah? Apa alasannya? Kenapa saya mengatakan seperti itu? Apa buktinya? Menurut data dari Institute for Management Development atau IMD, ya, daya saing sumber daya manusia Konoha itu masih berada di bawah rata-rata global. Pada tahun 2023, Konoha berada di peringkat 47 dunia dengan skor 51,13 poin. Bayangkan, 47 dunia, ranking 47. Gimana kita mau ditakuti coba? Ada beberapa faktor yang menyebabkan kualitas SDM rendah Konoha. Apa itu? Yang pertama itu rendahnya akses pendidikan yang berkualitas, ya. Kemudian minimnya pengembangan keterampilan teknologi, ya. Kemudian kurangnya pelatihan, dan yang paling berpengaruh itu adalah justru agama memperburuk. Nggak semua agama tapi ya memperburuk SDM di Konoha. Nggak usah mikirin dunia, pikirkanlah akhirat. Nggak usah belajar matematika, nggak usah belajar fisika. Ngapain? Itu kan nggak ditanya di akhirat. Lebih baik kita fokus agama sehingga kita kalah di dunia. SDM kita itu amburadul. Ini buktinya. Ya, disuruh relokasi warga Gajah juga kita sudah enggak. Ini akal bulus. Ini mengusir dan sebagainya. Padahal kita aja nggak mampu. Cuman 2035 loh. Bayangkan, cuma beberapa tahun doang, nggak selamanya. Kita nggak bisa. Jadi kita tuh cuman adanya bisa omon-omon, SDM rendah, ya. Masa SDM rendah seperti itu, mudah dibohongi dengan cara-caranya Hussein Gajah, ya. Mudah dinabobokan gitu, dikasih angin-angin surga. Zionis sudah kalah, Israel sudah kalah dari mana? Kalah dari Hong Kong. Tapi banyak tuh yang nonton, jutaan orang yang nonton. Ya, ketika saya nonton videonya Hussein Gajah, ternyata segini SDM kita ya, nggak ada netral-netralnya, berpihak, nggak ada kejujuran, bohong, datanya bohong, nggak memberikan data yang tepat. Jadi warga Gajah yang mau datang ke Konoha ini, ya mohon maaf ya, bagi warga Gajah, mohon maaf, kita hanya bisa omon-omon dan kita hanya bisa teriak-teriak di medsos ya. Kita hanya bisa teriak-teriak yang penting seiman, namun pertanggungjawaban nol ya. Jadi yang sabar ya warga Gajah, kita hanya bisa
omon-omon doang. Kemudian teman saya itu ya, dulu ya sebelum Donald Trump mengatakan seperti ini, sebelum Donald Trump mengertak, menyuruh atau merelokasi warga Gaza ke Konoha, teman saya itu dulu ya, waktu fanatiknya ya terhadap kemerdekaan Valentina, beliau mengibarkan bendera Valentina di depan rumahnya. Tapi semenjak kejadian ini, semenjak Donald Trump mengatakan warga Gaza akan direlokasi ke Konoha, maka dia buru-buru menurunkan benderanya. Bendera Valentina. Padahal itu kan nggak boleh sebenarnya. Itu seperti pendidikan negara di dalam negara. Kalau ada yang bisa mengibarkan bendera Valentina, kenapa yang mengibarkan bendera Israel dimarahi? Kan berpihak itu namanya. Sangat-sangat berpihak. Jadi sampai kiamat juga kita tidak akan bisa jadi negara maju kalau kita berpihak, ya. Jadi di antara sahabat yang nonton video ini, ya, mohon maaf ya bagi fansnya Hussein Gajah. Saya tidak benci Hussein Gajah, tapi saya benci kelakuannya, benci konten-kontennya yang tidak jujur, yang tidak memberikan kejujuran, dan ini sangat berbahaya bagi generasi muda. Generasi muda itu tidak berkesadaran, bodoh, malah dibodoh-bodohi dengan konten-konten yang menyudutkan satu negara. Saya tidak membela Israel, nggak berbeda. Tapi kalau saya mengatakan seperti ini, nanti pasti ada yang keluar, lu anti Zionis ya, lu PKI ya, lu liberal ya, dan lain sebagainya. Emang susah orang Konoha. Kalau SDM rendah mah susah ngomong sama SDM rendah. Oke. Sekian video ini. Saya Ray Konoha. Salam rasional.